Selamat pagi. Hari ini kita punya tamu podcast yang luar biasa ya, guys. Wongnya ayu ya asli ini. Tapi ireng ya menurutku ya. Ya cuman ayu sih, tapi ya ireng itu kan eksotis. Jadi menurut saya hitam itu eksotis. Dan hari ini kita akan mengulik, kita akan mencoba bertanya, kita akan jajal ya. Apa sih yang dari pembicaraan ini nantinya akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang seperti apa dan bagaimana dari seorang yang panggilannya katanya Mbak Rini, bener Mbak Rini ya? Bener. Oke lah, boleh diperkenalkan. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Dari nama lengkap, tinggal di Indonesianya, terus berstatus, terus anaknya berapa atau bagaimana sih? Silakan Mbak. Oke guys, namaku Rini, tinggal asalnya dari Kudus, bersuami satu, anak satu. Udah kan gitu Ya. Iya. Sama-sama. Ya. Suami satu, anak satu ya. Tinggal di Kudus ya. Yes. Nah, gitu ya. Nah, kayak gini kan lebih jelas ya. Lebih terang. Nah, dari Kudus terus berapa tahun Mbak sampai ada di sini? Berarti dari 2013 ya berarti 2013 sampai sekarang. Berarti 7 tahun. 7 tahun. Terus kenapa kok sampai memilih Hong Kong? Kenapa kok pergi ke Hong Kong? Atau sebelumnya sudah Singapura kah atau Enggak, langsung- Amerika atau Australia lah? Enggak langsung sini. Langsung Hong Kong ya? Ya, langsung Hong Kong. Apa? Kira-kira kenapa? Ada story-nya? Oh, ada dong. Dulu itu utangnya akeh ngono lho, Mas. Wah, aku seneng iki. Utangnya akeh terus. Utangnya akeh terus ditagih wong rono rene. Heeh, Terus heeh. jajanno anake ra iso to. Heeh. Terus ya akhirnya rene. Masuk. Berarti masalahnya itu ya memang. Iya, masalah itu masuk PT nggak betah. Oh, Terus akhirnya calling visa. Calling visa langsung dapat majikan, langsung nunggu 2 bulanan di Indo langsung terbang ke sini. posisi bahasa itu ngerti nggak? Dulu bahasa Inggris. Oh, berarti bisa bahasa Inggris ya. Sikit-sikit saiki ajur. Karena kan Kantonisnya lebih kuat. Lebih kuat. Mantep. Kudus ya Mbak. Anaknya satu, suaminya satu. Mau nambah suami lagi nggak? Enggak. Oh enggak. Luar biasa ya. Jadi masalahnya klasik ya. Masalahnya adalah ekonomi ya. Ekonomi. Masalah ekonomi, masalah seperti apa. Tapi waktu berangkat ke sini posisi sudah bersuami, Sudah. sudah anak. Udah. Oh, terus mereka ngasih ya udah deh gitu. Suami Di juga sini. ngasih oke. Awalnya waktu pertama kali masuk PT izin, tapi kan nggak betah rutin PT kok yang menunggu itu. Ya. Terus pulang sebulan toh di PT, sebulan kira-kira hampir sebulan lah. Terus pulang, terus akhirnya menang-menang calling visa, interview sama majikan yang di sini, sama agent yang di sini, terus dapat majikan oke, dikasih visa, udah turun baru ngomong sama Suami. suami. Ini visa. Wah, harus berangkat. Aku minggu depan berangkat nih, jam segini, pesawatnya di sini gitu. Udah sempet konflik nggak? Konflik lah biasa lah kalau itu kan. Gimana? Kok gak ngomong aku? Kok ngene. Ya wis piye, wis turun bisa merah di sini ya ditunda toh kita. Oh, Akhirnya dia mengizinkan. Berangkat ya? Berangkat. orang tua juga oke. Oke. Mertua oke. Oke. Anak umur ditinggal. Umur 6,5 ya, 6,5. Oke guys, umur 6,5 tahun meninggalkan anaknya. Anaknya ditinggalkan kok meninggalkan. Ditinggalkan sama ibunya. Ojo ndredeg ah, Mbak, biasae. Oh, kaget aku ngene. Loh, ya harus kayak gitu. Oke. Ini untuk agar teman-teman itu juga tahu. Jadi kesimpulannya bisa nggak nunggu di belakang, di tengah-tengah juga ada kesimpulan. Anak umur 6,5 tahun ditinggal untuk memperjuangkan nasib agar lebih baik kan? Yes. Memperbaiki perekonomian. Boleh tanya ini agak sedikit pribadi. Suaminya posisi bekerja. Kerja di Karyawan Jarum. Oh, karyawan Jarum. Harusnya kan cukup tuh. Iya dong. Terus kena apa?
Ya mbiyen kan ya wong lanang kan ngono kuwi to, Mas. Jadi dikekno sampean sithik, Iya. dikekno sithik terus ya wis. Heeh, oke. Enek tandane ya wis. Berarti artinya gak perlu terlalu jauh. Ya itu teman-teman, ada ketika kita ngobrol pun ada sesuatu yang nggak perlu dibahas, itu ada tandanya. Jadi oke, berangkat, setelah memang berangkat dan sekarang 2013 ya hampir 7 tahun loh ya. Terus pertanyaan saya, setelah 7 tahun dan sampean ada di sini, terjadi perubahan nggak? Semuanya Banyak lebih dong. baik. Iya, semangat. 2 tahun pertama wis iso ngurangi utang. Nah, catat guys. 2 tahun 1 kontrak, utang sudah selesai. Lanjut. Selesai. Yo ono tapi titik-titik ora sing akeh-akeh ngono kae. Ada. Terus. Terus siswe pengennya cuma 4 tahun toh. Nah, denger teman, baru 2 tahun, terus tahu-tahu pinginnya nambah lagi, terus 4 tahun, terus lanjut terusan. 4 tahun. Kok bayangno ya engko nek ning omah mek kerja apa aku? Nah, Duitnya nek wis ngene kene wis kedarung enak to. Heeh. Wis kedarung pengen tuku opo ae. keturutan. Yes. Pengen anak, pengen ini keturutan, Ah. pengen ini keturutan, Ah, iso ah. menabung, iso nukokno. Dapat rumah. Belum Oh, aku belum. Tapi kalau ataupun mau sebenarnya dapat. dapat, Dapat. tapi kusik. Tapi kose lanjut. Heeh. Terus ya wes, akhirnya Sampai Sampai gak terasa sekarang. jadi 7 tahun. Gitu ceritanya. Dolarnya sih enak guys. Dolar sih enak ya, klasik ya. Jadi apakah memang benar-benar terjadi ketika kita itu sudah semakin lama di sini itu semakin merasa rasa-rasan pulang? Apakah ada perasaan seperti itu? Aduh. Awalnya kan Awalnya begitu. enggak pernah ya di kontrak ketiga kalau ketiga kalau Kontrak ketiga itu tahun ke-6 loh, Mbak. iya. Ini Aku- kan, heeh. Piye? Akhir koncoane kaya piye ya? Kaya dihapusi ngono kae lho. Oh, ya, yang kayak Jadinya gitu kaya- deh. Duitnya jadi kaya Nggak tahu kemana jelasnya. biasalah wong kan ngono kuwi. Koncoan. Makanya itu kan Teman makan teman. enggak sih, kan teman makan teman piye maksudnya kuwi? Ora lah. Ora. Oke, lanjut. Terus akhirnya kan keuangan ngedon meneh kuwi ning ngene kontrak ketiga. Oh. Iya kan? Ngono kuwi terus jadine nambah terus. Kontrak ketiga berarti 6 tahun kan, 6 tahun ini kontrak keempat 1 tahun berjalan kan. Gendeng. Jadi Hong Kong itu sudah bukan sesuatu yang asing ya di sekian tahun. Padahal di tahun pertama kedua kita masih ngerasa ya Hong Kong itu kok koyok ngene gitu ya. Tapi karena semangatnya untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik, jatuhnya gak kroso ya. Malah tambah suwe kok tambah gampang gitu ya. Saiki gaji tambah munggah pisan. Tambah munggah. Tapi ya lo kita Menangan ya. pertama kali di sini nangis 3 bulan loh. Nangis saya menyerah begitu aja. 3 bulan ya. Iya kan? Terus. Tiap hari nangis, pengen balik, pengen niku. Kapan ya rampung potongan? Zaman Dian kan kayak gini kan? Iya. Karena Terus dulu 2013 kan 7 bulan. potongan 7 bulan. Gawendeng luar biasa, lanjut. 7 bulan. 7 bulan wis kedarung utang karo agent. Iya kan? 3.000 per Bulan. bulane. Bayarannya Bayarannya zaman dulu itu 4.100. enggak lah 3.000. 4.100 lah. Enggak. Tahun 2013 kok. Kamu 13 awal loh. Oh, iya. 3.900. Oh ya 39. Ya benar. Ya 9. 39 Dijaluk dipotong agent. 3.000. Weh. Perhatikan guys. 7 bulan. 7 bulan gaji 3.900 diminta sama agent 3.000. Bayangkan coba. Luar biasa perjuangannya. Lanjut. Terus akhirnya bebas potongan, merdeka raya. Orang itu kalau bebas potongan udah ngerasa kayak merdeka raya gitu. Iya Ya? dong. Merdeka. Wis tuku sembarang kalir, pengen tuku apa dituku. Enggak, orang Oh, enggak. potongan di interminit jauh biyen.
Oh, berarti potongan selesai terus diinterminate. Jalan untuk majikan api. Setelahnya. Terus Setelah akhirnya perjuangan. sama. Berarti perjuangannya pas interminate itu berapa bulan sampai? Pas di interminate nggak lama sih, cuma 2 bulan nunggu visanya. Enggak, maksud saya perjalanan berapa bulan di interminate atau kontrak berapa terus di interminate? Masuk majikan. Heeh. Masuk majikan. Enggak, yang sudah masuk gitu loh, yang sudah masuk kan sampai potongan tuh kan 7 bulan. Ya setelah rampung potongan gue. Langsung interminate. Mm. Jadi kita cuma bayar agent lagi 1 kali potongan lagi dari 8 bulan kan. Oh, ya, I know. Nah itulah makanya aku kudu ngomong piye nek ngene iki, bahwa yang terjadi itu memang seperti itu. Muga-muga lah iki Pak Jokowi ngrungokno kontenku ya. Yes, ampun. Nek gak ono Pak Konjen. Nah, wis aku ngomong ae Bu Pak Konjen sapa jenenge aku gak ngerti pokoke Pak Masih Konjen. hanya. Konjen mana? Pokoknya aku ngomong aja Pak Konjen. Wah, ini salah satu penderitaan, tetapi mereka tetap strong, mereka tetap kuat. Mereka seorang ibu yang istimewa. Ibu kan? Iya dong. Bukan janda kan? Enggak. Jadi ibu punya anak tadi yang ditinggal. Oke ya, setelah sekian lama sekarang menginjak tahun yang ke-7 ya. Tahun ke-7 nih. Yang sampean rasakan apa, Mbak? Sampean merasakan bagaimana? Cari duit lebih gampang, Iya. ngelakuin sesuatu juga lebih Sekarang enak. kan terus habis di interminate majikan oke, cuman jaga nenek 1 tok di rumah. Terus majikan juga nggak gimana ya? Nggak rewel, nggak ruwet. Pokoknya Apapun oke. awakmu yang penting nenek bahasa engko nomor sekian. Jadi kita kan bisa belajar sedikit-sedikit nonton TV ya kan. Yang penting tugas utamanya dia merawat nenek. Nah, posisi neneknya ini sakit, bisa jalan atau Bisa kayak jalan waktu itu. Terus Waktu itu bisa jalan. Yang penting nenek mau marah, mau dipentong-pentong kon lunga, wis pokoknya aku manut ae. jangan. Oh, terjadi juga ya? Ya maksudnya kan Ya oke, maksud saya kan memang kalau orang-orang tua kadang kendalanya anak-anak baru itu ngerasa kan kok kayak gini banget, aku golek duit kok harus kayak gini. Sampean juga ngerasain seperti itu? Iya. Misalnya kayak apa? Dipukulin? Enggak Atau dipukulin, dilem- cuman aku wis gak butuh babu, wis recau lah gitu. Oh, bilang kayak gitu. Aku bisa sendiri gitu loh. Nah, ini pelajaran menarik, Mbak. Boleh diceritakan terus? Sempat dimaki-maki dasmu, matamu. Iya, Kayak gitu juga? Suka darani opo. Oh ya kayak gitu juga ya. Iya. Oke. Satu catatan ya buat teman-teman yang jaga nenek. Ini cerita rata-rata yang menjaga nenek kayak gini. Jadi Mbak Rini akan menceritakan juga. Ini tolong dijadikan pelajaran dan dia bisa tahan sampai berapa, Mbak? 8 tahun. Sampai 7 tahun. 7 tahun berarti gila berapa kontrak ya. Tapi kan dengan dukungan anak-anaknya nenek yang baik, Mas. It's okay. Makanya itu bagian dari cerita. Maksud saya posisi neneknya ini wis nggak karu-karuan ya. Tapi mulut aja ya. Nggak ngelempar pisau kayak apa, kekerasan nggak. Cuman mulut. Mulutnya aja pedes sih. Pedes. Tapi sampai belakangan ini masih dengan kata-kata yang sadis kayak gitu apa enggak? Enggak, sekarang Mulai. kan dia kan dulu wis isi so mlaku, isi so Jadi ngomong rantai. mulai sakit. Sekarang kan enggak, terus baik-baik dia sakit, cuman aku yang ngurusin. Mungkin dia terus di kontrak kedua udah enggak. Tuh, perhatikan teman-teman. Itu hanya start di awal. Tetapi ketika kita bisa memperbaiki, ya Pak, kalau bisa memperbaiki dan pakai bahasa hati, lama-lama dia juga memahami. Iya, dia memahami. Nah, keren. Boleh diceritain, Mbak, Iya. bahwa piye kok iso sampai dia itu bisa merubah segala sesuatu yang ekstrim menjadi lebih boleh diceritain, Mbak. Ini pelajaran penting. Mungkin kan piye mungkin dia kan dulunya pakai bahasa Samen juga gak apa-apa kok. Bahasa Jawa ya gak Oh, apa-apa. ya wis. Mungkin kan dia Dan gak redek. Terus lanjut. mungkin kan dia kan memang orang
orang, maksudnya kan orang jualan di pasar kan. Oh, ya. Pasar. Jadi kita harus menerima piye. Oh, dene biyen wong pasaran, dodol ikan. Nenekku dulu kan dodol jualan ikan, nelayan. Jadi kan memang kata-katanya seperti itu, gitu kan. Tapi kalau anak-anak nenek itu memang nenek seperti itu ngomongnya. Jadi kamu jangan langsung diambil ke hati. Kalau memang wayahe awak kesel lagi nganu kan ya mesti baper. Siap. Ngono kan ya ngono, tapi didokke naikkan, diturunkan. Jadi kayak yang jelas membesarkan hati sampean bahwa memang nenek seperti itu. Please tolong jangan dimasukin ke dalam tenggorokan atau kerongkongan gitu aja. Cukup belum sampai masuk dikeluarin lagi kan. Iya. Tuh teman-teman, karena neneknya adalah orang di pasar, jadi mulutnya, ngomongnya, jadi segala sesuatu atau tabiat atau habit atau kebiasaannya jadi seperti itu, sehingga siapapun yang datang ke rumahnya, apalagi kita kan orang baru dan dianggap mereka orang yang belum benar-benar dia kenal, jadi kadang ngomong seenak hatinya. Tapi pada prinsipnya ke belakang namanya manusia selalu punya hati, semuanya bisa lulu. Nah, oke. Sekarang udah sampai di situ. Pertanyaan saya adalah ke next episode. Di kehidupan berikutnya ini, Mbak, apa yang hendak akan ingin sampai capai? Terus sampai sejauh mana? Sampai kapan pula sampai akan stay di sini di Hong Kong? Sedangkan anak sampai semakin hari tumbuh semakin besar, keluarga semakin lama ditinggalin. Kira-kira piye, Mbak? Pokoknya impiannya cuma anakku wis iso lulus SMA. Gitu aja ya. Pokoknya nek Bojone? Iya, bojone lulus kuliah apa bojone piye? bojoku Apa nggak perlu dibahas di sini? Bojone nggak perlu dibahas di sini, guys. Perlu dibahas. Oke, siap. Berarti anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Terus Pokoknya berapa tahun lagi? Ada target apa wis enjoy aja, wis bosak teka-tekane? Sak teka-tekane lah. Engko nek ditarget kita 4 tahun lagi. Enggak, tapi memang ada keinginan mau pulang. Ada. Dalam waktu dekat apa masih beberapa lama lagi? Dalam waktu dekat. Oke, dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ya. Dekatnya seberapa belum tahu ya. Pokoknya dalam waktu dekat ada keinginan untuk pulang. Oke, Mbak Rini. Kira-kira Mbak, terakhir nih, ada nggak yang sampean bisa pesankan buat teman-teman? Sampean kan wong Kudus tuh. Kudus itu kan nggone wali tuh. Iya sih. Kudus sih waline sapa? Sunan Kudus sama Sunan Muria. Nah, Sunan Gunung Muria. Sunan Muria. Nah, 2 sunan loh. Kudus sih sangat loh sakti loh. Kudus itu mengislamkannya, masjidnya itu mesti style Hindu loh. Iya. Kalau sampean ngerti kan, mengislamkan dari orang Hindu yang nggak suka makan sapi dihargai sama mereka, sama sunane. Terus akhirnya semuanya bergeser kan. Tahu cerita itu nggak? Tahu. Kudus. Harusnya orang Kudus pasti tahu tuh. Ya, kan Nabi ya? Sampai sekarang kan nggak boleh Beleh sapi di Kudus. kebo kan? Kebo apa sapi? Kebo boleh. Kebo ya. Oh, Ya, itu nggak menghargai. setauku cerita kayak gitu. Akhirnya orang-orang jadi ngerasa sama sunan-sunan itu mampu mengislamkan wilayah Kudus itu dengan cara-cara yang seperti itu. Oke, pesen sekarang buat mereka teman-teman yang lagi berjuang atau yang mungkin baru yang ngadepi nenek atau mungkin yang juga sudah lama wis sampean ngomong kira-kira. Buat teman-teman ya pokoknya be strong lah. Ojo cilik ati nek di onek-onekke majikan apa meneh neneke sing apa ya sing galak, sing gaene ngomong pasti engko bakale luruh ning awakmu. Ngono ya? 3 bulan pernah nangis kan tapi? Ya, Oke. 3 bulan pernah nangis aku. Pengen balik. Terus pesannya itu ya, tetap semangat. Tetap semangat pokoknya. Senang. Sampai sing dicita-citakan tercapai, sampai sing diingini tercapai, sampai pokoknya sing dipengin-pengini lah. Apa yang menjadi harapan Harapane dan semuanya bisa
terpenuhi kabeh. dan utang-utang lunas ya. Amin. Yang pasti. Wis lunas kan? Wis lunas. Wis lunas guys, utangi guys. Oke, terima kasih Mbak Rini. Kali ini podcast saya istimewa ya. Perjuangan seorang Mbak Rini yang sekarang jadi apa Mbak? Nang Rogo jadi apa Mbak? Jadi manajemen ya. Nah, ini ngeri loh bayang manajemennya. Ini orangnya manajemennya. Tukang Ngatur. Enggak, aku enggak suka ngatur. Tuh. Sebenarnya nurut aja karo aku. Tukang ngurusi sembarang kalire. Pokoknya Jadi kalau tukang ngurusi sembarang kalire itu manajer. Jadi sampean itu seorang manajer, Mbak. Manajemen artis. Wah. manajemennya artis Rogo. Ya, harus kayak gitu Mbak, itu harus bangga. Saya mendukung, sangat mengapresiasi bagi orang-orang yang memang berkorban ya. Bukan berkorban ya, berkarya, berkorban untuk menghasilkan sebuah istimewa ya, sebuah karya, mahakarya. Aku bilang mahakarya BMI Hongkong dan gak sedikit ya. Swidak ya Mbak, wong 100, swidak awalnya 400. Awalnya 400 jadi 100, jadi 100 jadi swidak ya. Aku pesen Swidak ini masih nambah lagi ya? Itu belum termasuk kru ya? belum. Wow, Swidak itu pemain tok. 100 total. Adalah. Gendeng 100. Ini habis ini jadi manajemen artisnya Jackie Chan guys. Kita doakan. Ya Allah, amin. Kita doakan dia bisa jadi wardrobe sembarang kalir, tata rias sembarang kalir, ngurusi baju sembarang kalir ya kan. Peran, janjian, meeting, diskusi, rapat. Nah, Golek pedang malam-malam. jadi istimewa. Golek kain malam-malam. Sekali lagi seorang ibu satu anak. Oh, durung janda sih. Yang paling enak memang janda anak satu sih, tapi karena belum janda, jadi kita nggak boleh ngomong. Oke, gitu aja. Mbak Ririn, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bisa berdampak positif kepada teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih dan selamat pagi.